Ibu akan membawakan materi tentang sholat 5 waktu, di mana pada materi ini telah didapatkan dari sekolah-sekolah SD ataupun madrasah ibtidaiyah. Dan materi sholat ini tidak asing lagi di telinga adik-adik sekalian. Dan di usia adik-adik sekalian yang beranjak remaja ini, sholat merupakan suatu kewajiban bagi adik-adik sekalian. Dan kali ini Ibu akan membawakan 4 penjelasan mengenai sholat itu sendiri. Yang pertama, pengertian sholat. Yang kedua, perbedaan syarat sah sholat dan syarat wajib sholat. Yang ketiga, hal-hal yang membatalkan sholat. Dan yang keempat, rukun sholat. Dan Ibu akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu adalah sholat yang dikerjakan pada waktu tertentu sebanyak 5 kali sehari. Sholat 5 waktu merupakan salah satu dari rukun Islam. Allah menurunkan perintah sholat 5 waktu ini pada saat peristiwa Isra Miraj. Sholat ini hukumnya fardu ain atau wajib, yakni wajib dilaksanakan oleh semua umat muslim yang telah balik, kecuali berhalangan bagi yang perempuan dan gangguan kejiwaan atau orang gila. Terkhusus bagi orang-orang yang disabilitas atau orang-orang yang sakit dan tidak mampu berdiri, maka boleh dilakukan dengan duduk atau dengan berbaring semampu mereka. Khusus pada hari Jumat, laki-laki muslim wajib melaksanakan sholat Jumat di masjid secara berjamaah sebagai pengganti sholat zuhur. Sholat Jumat tidak wajib bagi perempuan atau mereka yang sedang dalam perjalanan. Nah, materi yang kedua yaitu perbedaan sholat sah dan sholat wajib sholat. Yang pertama yaitu syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat ada 3. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, balik. Balik itu sendiri dari kaum laki-laki ditandai dengan adanya mimpi basah, dan kalau perempuan ditandai dengan terjadinya menstruasi atau haid. Dan yang ketiga yaitu berakal sehat. Berakal sehat di sini yaitu orang yang tidak gila atau tidak mengalami gangguan kejiwaan. Yang kedua, syarat sah sholat yaitu ada 4. Yang pertama, suci badan dari hadas dan najis. Yang kedua, menutup aurat dengan pakaian yang suci, yang dimana aurat bagi perempuan yaitu telapak tangan dan muka atau wajah. Kalau laki-laki dari pusar sampai lutut. Yang ketiga, tahu pasti akan masuknya waktu sholat. Waktu sholat ditandai dengan azan. Nah, yang keempat, menghadap kiblat. Dan materi yang ketiga yang akan Ibu jelaskan yaitu hal-hal yang membatalkan sholat. Mungkin adik-adik sekalian sudah ada yang tahu apa saja yang dapat membatalkan sholat. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Ya, ini sudah pasti akan membatalkan sholat. Berbicara dengan sengaja bukan untuk kepentingan pelaksanaan sholat. Jadi ketika sholat kita tidak boleh berbicara di luar dari bacaan sholat itu sendiri, kecuali ketika dalam berdoa. Yang ketiga, meninggalkan salah satu rukun sholat dan syarat sholat yang telah disebutkan di muka apabila hal itu tidak dia ganti atau sempurnakan di tengah pelaksanaan sholat atau sesudah selesai sholat beberapa saat. Yang keempat, banyak melakukan gerakan karena itu bertentangan dengan pelaksanaan ibadah dan membuat hati dan anggota tubuh sibuk dengan urusan lain. Ya, adik-adik sekalian mungkin sudah tahu maksud dari yang keempat ini. Ketika sholat kita tidak boleh melakukan gerakan-gerakan yang tidak sesuai dengan gerakan-gerakan ketika sholat. Yang kelima, tertawa sampai terbahak-bahak. Para ulama sepakat mengenai batalnya sholat yang disebabkan tertawa seperti itu. Adapun tersenyum, para ulama sepakat bahwa hal itu tidaklah merusak salat seseorang. Jadi
adik-adik sekalian, ketika kita sholat, kita tidak boleh tertawa sampai mengeluarkan suara. Dan yang keenam, tidak berurutan dalam pelaksanaan sholat. Tidak berurutan di sini, misalnya saat subuh kita melaksanakan sholat zuhur, atau pada saat masuk waktu zuhur kita melaksanakan sholat asar, itu tidak boleh, karena sholat itu sendiri ada aturan di dalamnya. Ya, jadi kita harus tertib ya. Dan yang keempat, rukun-rukun sholat 5 waktu. Mungkin di sini adik-adik sekalian sudah ada yang tahu apa itu rukun sholat 5 waktu, karena setiap hari kita melakukannya. Tapi tidak apa-apa, ibu akan menjelaskan lagi mengenai rukun sholat 5 waktu itu sendiri. Jadi yang pertama itu berdiri bagi yang mampu. Maksudnya di sini ketika adik-adik atau ada orang yang tidak mampu berdiri dalam keadaan sakit, itu boleh melakukan sholat dengan tidak berdiri, misalnya dengan berbaring atau dengan duduk. Dan yang kedua, niat adik-adik sekalian diucapkan di dalam hati. Dan yang ketiga, berdiri, takbiratul ihram. Yang kelima, membaca surah Al-Fatihah. Jadi ketika sholat kita harus membaca dan diwajibkan untuk membaca surah Al-Fatihah. Dan yang keenam, ruku dan tumakninah. Yang ketujuh, iktidal setelah ruku dan tumakninah. Yang kedelapan, sujud 2 kali dengan tumakninah. Yang kesembilan, duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Yang ke-10, duduk untuk tasyahud akhir. Dan yang ke-11, membaca tasyahud akhir. 12, membaca salawat Nabi setelah tasyahud akhir. Yang ke-13, membaca salam pertama. Dan yang 14, tertib melaksanakan secara berurut. Ya, jadi adik-adik sekalian, itulah tadi materi yang sempat ibu sampaikan. Mungkin materi ini sering sekali adik-adik dapatkan di sekolah, di lingkungan, maupun di kehidupan sehari-hari. Karena sholat itu sendiri merupakan kewajiban bagi kita semua sebagai umat muslim, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat itu sendiri merupakan tiang agama. Jadi ketika kita tidak sholat, maka keimanan kita akan menurun. Nah, untuk itu ya, cukup sekian dari materi yang ibu sampaikan, dan semoga adik-adik sekalian bisa mengambil ilmu positif dari yang ibu sampaikan tadi. Mohon maaf ketika ada kata-kata yang ibu sampaikan yang kurang berkenan di telinga atau di hati adik-adik sekalian. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.